Tuhan itu menetapkan dengan penetapan-penetapan yang sempurna. Kalau hari ini kita belajar tentang hebat kuasanya bagi kita, itu tentunya sesuatu hal yang luar biasa kita imani. Allah kita memang hebat dan luar biasa. Mari kita buka dalam Efesus pasal yang pertama ayat 19. Saya sore ini mengajak putri saya, Bapak Ibu. Dia pemain drum gereja. Dia sejak sekolah minggu sudah main drum. Sekarang main di youth dan di umum. Tadi siang dia main itu apa namanya itu? Marching ya. Dia main marching. Ini anak yang kedua, perempuan, tetapi memang tidak tahu, seneng gebukan. Yang pertama tidak saya ajak karena tadi ada pekerjaan, dia pemain keyboard gereja juga, cowok. Yang ketiga masih SMP kelas 1, suka nyanyi, dia singer sekolah minggu. Puji Tuhan ketiga anak saya melayani semua. Istri saya juga melayani sebagai RT, yaitu ibu rumah tangga. Efesus 1 ayat 19 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita menyembah Tuhan yang hebat, yang penuh kuasa, amin. Bapak Ibu percaya? Kuasanya memang luar biasa, sungguh hebat. Tetapi seringkali Bapak Ibu, Tuhan itu menunjukkan di dalam firman-Nya bahwa dia itu tidak hanya Allah yang berkuasa yang kita pandang sebagai yang medeni gitu. Tetapi hal-hal yang memang seringkali kita baca di Alkitab itu kuasanya itu seperti ini loh gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau kita baca di Keluaran itu sitik-sitik mati, sitik-sitik mati, sitik itu ya sebenarnya enggak seperti itu sih. Enggak sampai ke apa ya istilah saya ya, kebangetan sitik-sitik mati enggak lah. Tuhan itu setelah Tuhan Yesus ada itu dia Allah yang sangat mengasihi hidup kita. Tetapi ada beberapa hal poin yang memang kita mesti belajar Alkitab itu menunjukkan Allah itu absolut memang sangat berkuasa. Dan memang itu sulit kita pahami kalau kita itu tidak ngerti jelas seberapa toh itu. Contoh ya sederhana ya, Allah yang berkuasa itu gini. Pada waktu ada cerita Esther itu, Esther itu kan permaisuri ya. Permaisuri itu istilahnya istri, ya istri. Pak David ini dengan ibu. Pada waktu Esther bangsanya mengalami masalah dan Mordekai disuruh menyuruh Esther untuk menghadap ke suaminya, ke raja. Esther itu direwangi puasa 3 hari 3 malam. Kalau ibu pengen ketemu bapak itu direwangi puasa enggak Bu? Enggak ya. Tapi ini Esther direwangi puasa itu. Karena Alkitab tuh mengajarkan gini, Allah itu melambangkan dirinya itu seperti raja atau seperti pengusaha, istilah saya gitu. Ya, kalau di kitab Esther itu Raja Ahasveros itu melambangkan seperti Allah. Esther itu hidup kita. Dia direwangi untuk menghadap Raja Ahasveros sampai puasa 3 hari. Kalau saja dia sudah puasa, kemudian raja tidak mengulurkan tangannya, dah habislah Esther. Itu kekuasaannya raja itu seperti itu. Allah kita tuh juga sebenarnya seperti itu. Atau dalam kitab Perjanjian Baru, itu Bapak Ibu kalau belajar ada pengusaha yang membagi-bagikan talenta. Yang ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 1. Salah ya, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Saya beli ruke tapi Bapak Ibu kok enggak anu ya. Pasti enggak pernah baca Alkitab ki. Enggak ya baca kitab semua ya pasti ya. Itu kenapa dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Yo sak seri pengusahanya itu toh. Itu. Ya seperti itu Allah kita.
kuasanya itu sebenarnya ya sakarepe beliau itu. Sakarepe beliau itu ya begitulah absolut. Jadi nek zaman dulu itu istilahnya sabdo pandito ratu. Kalau zaman sekarang enggak bisa, presiden aja kekuasaannya enggak absolut. Dia dibatasi. Tapi kalau zaman dulu itu seperti itu. Dan Allah kita itu seperti itu loh Bapak Ibu. Kekuasaannya itu seperti itu. Nah, Allah yang sangat kuasa itu apakah bisa didekati dengan apa ya istilahnya ya, dengan hidup kita yang seperti ini? Apakah bisa? Bisa. Karena Allah itu Allah yang mengasihi juga. Bapak Ibu, hal yang membahagiakan buat hidup kita ya Bapak Ibu. Allah yang kuasanya begitu besar itu, yang begitu hebat itu, yang kita yakini dengan iman kita itu karena kasihnya, kuasanya itu juga disalurkan buat hidup kita loh. Betul. Tadi kita baca ya, coba itu ya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kita anak-anak Tuhan yang percaya itu, kita meyakini kuasanya yang hebat itu, kuasanya juga disalurkan dalam hidup kita. Yuk coba buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Coba baca ayat 8, apakah ada yang ketemu? Ada? Kalau tidak saya bacakan. Kisah Para Rasul pertama ayat 8a saja. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul pertama ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu, kalau Roh Tuhan turun atas hidup kita tuh punya kuasa seperti yang Allah punya. Siapa yang di sini terima Tuhan Roh Kudus? Ada? Semuanya sudah terima Tuhan Roh Kudus? Kita kalau percaya kepada Tuhan, dibaptis, dipenuhi dengan Tuhan Roh Kudus, dan Allah berkata dalam Kisah Para Rasul, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita punya kuasa. Dalam arti sederhana gini Bapak Ibu. Kalau kita punya kuasa seperti Tuhan, sebenarnya kita ini adalah bisa disebut orang-orang sakti. Orang-orang sakti. Siapa yang di sini percaya kita adalah orang-orang sakti? Pasti ragu-ragu. Pak sakti berarti kan ya Pak. Di orang mempan ya Pak. Ditusuk orang mempan ya Pak, sakti ya Pak. Ya kita memang orang sakti. Matius berkata malah kalau kita itu tidak sengaja minum racun, itu tidak mempan dalam hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan dan kita menerima Roh Kudusnya, maka Tuhan memberikan kuasa dalam hidup kita. Pertanyaannya, siapa yang di sini percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Siapa yang di sini dipenuhi oleh Tuhan Roh Kudus? Amin. Itu sudah sah. Kuasa Allah itu bisa mengalir dalam hidup kita. Itu sudah sah. Dan itu karena kasihnya dalam hidup kita, kuasanya itu dialirkan dalam hidup kita. Allah yang bisa menguasai segalanya. Dan kita juga bisa menguasai segalanya. Kitab Kejadian berbicara seperti itu Bapak Ibu semua. Kalau kita menjadi anak-anak Allah yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kita tuh bisa mengalahkan setiap masalah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang di sini berangkat dan punya masalah? Ada?
Tadi wis amin loh sebenarnya loh. Saya wis mancing loh, wis amin loh. Kita punya kuasa. Kita dipenuhi dengan Tuhan Roh Kudus. Kita menjadi orang yang sakti. Kalau kita menjadi orang yang sakti seperti Tuhan, maka kita bisa mengatasi semua masalah dalam hidup kita. Siapa yang di sini punya masalah? Kok iso yo? Kok bisa ya? Saya juga bingung ini. Kita ini sudah punya kuasa Bapak Ibu. Karena kita dipenuhi oleh Tuhan Roh Kudus. Kita dialirkan dari surga, kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Yang bisa mengatasi semua masalah di dunia ini. Maka masalah itu akan hilang dalam hidup kita. Karena ada Tuhan Roh Kudus. Amin. Nah, tetapi kita masih ada masalah toh? Ya toh? Tetap toh? Saya sendiri tetap angkat tangan tadi. Siapa yang punya masalah, saya tetap angkat tangan. Itu loh sebenarnya hal yang pada sore hari ini Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Allah kita Allah yang kuasa. Karena kita juga anaknya, kita diberikan kuasa itu buat hidup kita. Tetapi seringkali kuasa itu tidak bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Problemnya itu. Terus piye carane Pak duwe kuasa tetapi ora iso digunakan untuk mengatasi masalah hidup kita dewe. Itu loh problemnya. Tetapi problem itu pada sore hari ini mari belajar bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Allah itu memberikan banyak hal bisa kita pelajari dari firman-Nya. Mari hal yang kita mau pelajari dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita mesti mengaktifkan kuasa yang dari Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengaktifkannya itu, maka setiap masalah itu tidak bisa kita atasi bersama dengan Tuhan. Walau kita ini menjadi orang yang percaya Bapak Ibu. Kitab Kejadian pasal yang pertama, yuk buka bersama dengan saya. Ayat yang kedua berbunyi seperti ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini dalam bahasa asli itu bukan langit dan bumi sebenarnya. Dalam bahasa sananya itu adalah menciptakan air dan api. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Suatu saat, di masa yang ratusan tahun yang lalu, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, masih kosong dan gelap gulita. Tetapi firman berkata, ada roh Allah yang melayang-layang di permukaan air. Kalau banyak hamba Tuhan bercerita itu seperti pitik yang ngangkermi itu. Roh Allah melayang-layang. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi semua samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Coba Bapak Ibu perhatikan. Allah itu terang atau gelap? Terang ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Allah terang ya, betul ya. Pada waktu roh Allah melayang-layang di permukaan air, Alkitab bercerita semua menjadi terang atau masih gelap? Masih gelap. Coba perhatikan loh, saya pelan-pelan loh nih ngajarinnya loh, pelan-pelan banget loh. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Allah itu terang Bapak Ibu, betul ya. Tetapi pada waktu Allah yang terang itu melayang-layang di permukaan air, bumi gelap atau terang? Masih gelap. Terang itu muncul setelah apa? Ayat yang ketiga berbunyi, berfirmanlah Allah, jadilah terang.
maka terang itu jadi. Bapak Ibu, terang baru jadi setelah Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Walau ada roh Allah dalam hidup kita, kita orang percaya Bapak Ibu. Kita ini orang percaya, dipenuhi dengan Tuhan Roh Kudus. Walau ada roh Allah dalam hidup kita, tetapi itu tidak menjamin terang itu ada jadi dalam hidup kita loh. Kita tuh masih mengalami kegelapan. Kita masih mengalami segala masalah walau ada roh Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kegelapan itu bisa hilang, menyingkir dari hidup kita? Bagaimana caranya? Kita mesti berfirman, buka mulut. Bukan membuka Alkitab loh. Buka mulut, berfirman, jadilah terang. Itu kuncinya. Cara mengaktifkan kuasa Allah itu bisa terjadi dalam hidup kita. Semua kegelapan dalam hidup kita, masalah sakit penyakit, apapun itu, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah hidupmu apapun itu tidak akan muncul terangnya sampai engkau ini bisa buka mulut dan berkata, jadilah terang. Bapak Ibu, suatu saat Tuhan itu ngajari dalam hidup kita. Di firman berkata, kalau engkau menghadapi masalah seperti gunung, ya ada toh di kitab Lukas apa itu, saya lupa. Engkau harus berkata kepada gunung itu apa? Beranjaklah ke laut, nyingkir dari hidupku. Gunung beranjak ke laut. Maka gunung itu akan pergi dari hidupmu. Tetapi seringkali kalau kita menghadapi masalah seperti gunung yang besar itu Bapak Ibu, kegelapan itu kita kan tidak berkata kepada gunung itu, nyingkir gunung, enggak. Kita seringkali apa? Cerita nih gunungnya, tak cerita ke Pak David. Pak David, aku di gunung Pak, gunungku itu wah jano Pak, wah nelongso Pak hidupku Pak, lah kowe masalah apa? Bagi Pak masalahku Pak. Seringkali itu kita cerita loh, rasan-rasan mbek tetangga, mbek tonggo. Kalau kita ada penyakit ya, sesuatu gangguan di tubuh kita loh, boyoken lah apalah, kita kan cerita loh, Mbak Yu, wah gegerku Mbak Yu, loro deh rak karuan iki. Piye Mbak Yu, kowe diremason rak Mbak Yu. Kan kita seringnya gitu. Ataupun kita pas delalah ya, ini musim sumbangan katanya ya Pak ya, resepsi di mana-mana ya. Siapa yang di sini ngumpul ke undangan di rumah ya. Kita waduh. Mbok ini waduh. Akeh iki lho sakmene akeh 5. Kayak tanggal 28 kabeh iki. Kita tidak berkata kepada problem itu supaya menyingkir, tetapi kita seringkali cerita masalahnya itu. Padahal Allah berkata, ngajari, jadilah terang, maka terang itu jadi kemudian. Dan firman waktu kita buka mulut itu bisa terjadi. Karena kita ini orang yang percaya dan terima Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita yang paling baik. Yuk buka bersama saya dalam Amsal yang ke-6. Kitab Amsal yang ke-6. Ayat yang kedua berkata seperti ini. Amsal yang ke-6 ayat yang kedua berkata seperti ini. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Nah, saya ulangi lagi ya. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Ini ayat yang aneh ini. Perkataan ini iso menjerat.
Perkataan ini iso menangkap. Ini kan koyok lucu nih. Menjerat itu seperti kayak tali yo. Ya. Bisa tali. Menangkap itu seperti apa? Tangan lah ya. Loh. Ini Amsal ini dolanan ini. Mosok perkataan iso menjerat, mosok perkataan bisa menangkap. Kalau kita baca dalam kitab bahasa Inggris, itu mulut ini itu diterjemahkan dengan istilah net. Net itu jaring. Siapa yang di sini suka mancing? Biasa mancing gini ya. Tapi di laut itu ada yang modelnya jolo. Nah, pada waktu kita ini memperkatakan sesuatu, itu tuh kita seperti menebar jala, gitu. Menebar jala. Nah, kalau kita menebar jala, itu kita punya potensi untuk menangkap sesuatu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Karena mulut perkataan itu diumpamakan seperti net, seperti jaring. Kalau kita mengatakan sesuatu, kita tuh seperti menebar jala. Ya, menebar jala. Ada potensi kita menangkap sesuatu lewat yang kita ucapkan itu. Setiap kali kita menebar perkataan, baik itu buruk, baik itu baik, kita punya potensi menangkap sesuatu. Setiap kali kita sering memperkatakannya, itu semakin mendekat dalam hidup kita. Apa yang kita katakan lewat mulut kita ini, setiap kali kita mengaktifkan kuasa Tuhan lewat mulut kita ini, seringkali kita memperkatakannya, perkataan itu akan semakin mendekat. Seperti kita ini memberikan roh kehidupan kepada perkataan itu. Kita lemparkan, aku diberkati. Apa kemudian celing, kantong kita penuh dengan uang? Setiap kita katakan, aku sehat. Apakah kemudian celing, boyo hilang? Enggak tuh? Maksudnya sakit. Tidak kan? Setiap kita memperkatakan, aku sehat. Sehat itu akan terus berjalan dan nempel dalam hidup kita. Itu cara mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita itu memperkatakannya dengan sekuat tenaga, dengan emosi jiwa, misalnya gitu ya. Wih, itu lebih cepat lagi. Baik itu baik, baik itu jahat, buruk. Setiap kali di tempat kami ini ada namanya Pak Hengki yang tadi siang ngisi firman yang kedua. Beliau itu senengnya gembor-gembor, istilahnya. Nek khotbah itu, wah wes penuh dengan semangat tinggi banget. Itu. Kalau hadirat Tuhan turun, hadir dengan kuat gitu, beliau akan langsung celas gitu. Lah, apa yang disampaikan beliau itu seringkali langsung tes jadi. Beliau punya karunia untuk berdoa untuk menyembuhkan orang sakit dan seringkali terjadi tes gitu di situ. Emosinya itu langsung tes gitu. Dan apa yang dikatakan beliau seringkali terjadi. Karena memang itu powernya itu loss di situ. Setiap kali kita memperkatakan sesuatu, baik itu buruk maupun jahat, kita tuh seperti menghidupkannya. Dan setiap kali kita sering kali memperkatakannya, apa yang kita katakan itu akan mendekat. Makanya Bapak Ibu, mulut kita ini yang sudah diberikan Tuhan izin untuk bisa mempergunakan kuasanya itu mesti kita jaga. Tidak boleh sembarangan. Karena di sini ada kuasa
untuk mengaktifkan kuasa Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengalami hal yang buruk dalam hidupmu, jangan sampai keluar dari sini itu hal yang negatif. Tetapi keluarkanlah hal yang positif. Suatu saat saya mengalami pada waktu saya masih kecil, mungkin SMP. Ini saya cerita bukan untuk mempermalukan orang tua saya, bapak saya. Beliau sudah meninggal, tetapi saya cerita untuk kita ini bisa mengkoreksi hidup kita. Bahwa perkataan itu sangat berbahaya kalau kita ini tidak mempergunakan dengan bijaksana. Karena kuasa Tuhan itu ngalir lewat sini. Suatu saat saya masih SMP mungkin. Sejak kecil kami hidup dengan sangat sederhana. Bapak saya itu seorang satpam. Ya, suatu saat saya ada di rumah sendiri dengan bapak. Beliau itu nyuruh saya untuk beli ke warung, beli telur seperempat. Telur seperempat itu isinya 4 ya, isinya 4. Saya sejak kecil memang sudah pinter masak karena terpaksa gitu. Saya ngeliwet yo iso gitu ya. Ya karena memang gitu orang-orang yang hidupnya sederhana itu akan ditempa mateng karena lingkungan ya. Saya sejak kecil wis golek kayu bakar di pinggir-pinggir kampung itu karena dulu masaknya pakai kayu, pakai keren ya. Disebul ada semprongnya itu tuh. Sekarang seperti anak saya enggak tahu tuh semprong. Semprong kok makanan apa toh ya gitu mesti ya. Ya enggak tahu ya tuh. Dulu pakai gitu, semprong gitu, disemprong gitu. Saya wis pinter masak, ngeliwet ya, tahu ngeliwet ya? Nah, saya ngeliwet pinter itu, ngeliwet, kudu ukur sama jari, sakmene, banyune sakmene gitu, saya ngerti lah. Nah, saya juga pokoknya saya sudah pinter masak lah. Sampai hari ini saya juga kalau disuruh masak masih bisa, Indomie, air itu masih bisa lah. Tapi sekarang lebih gampang lah ya, semuanya ada teknologi. Suatu saat bapak saya lapar, enggak ada lauk, kami hidup sangat sederhana. Dia bilang suruh ke warung beli telur seperempat 4. Yang 2 suruh goreng. Goreng kan gampang. Saya daden keren, goreng lah gitu. Wis kasih minyak, telur 2 ceplok, pluk gitu. Kasih uyah sithik, sit ya. Delalah ya ini ya. Saya itu melengu itu irusnya ini nyenggol wajan tuh. Delalah loh. Ora tak sengaja loh, delalah. Wajan itu guling. Terus telurnya itu kan belum keras ya. Numplek gitu. Waduh, bapak saya itu marahin enggak karuan. Waktu itu kami belum kenal Tuhan Yesus. Saya masih Allahu Akbar, itu seperti itu. Bapak saya marah tenan. Ya, enggak punya uang, mau punya telur 4, digoreng 2, jatuh. Spontan bapak saya ini yang perhatikan, tolong perhatikan. Spontan bapak saya bilang apa? Kere. Saya enggak takut ya, saya mau dek gitu aja. Terus wis ditek kesisan. Goreng. Yang kedua, saya hati-hati tenan. Hati-hati sampai mateng, bagus. Tapi perkataan itu nancep di hati saya. Sampai saya kenal Tuhan Yesus, nancep. Saya baru tahun 1990 dibaptis, itu nancep di sini. Dan nancep itu saya ingat-ingat terus. Dan tahu Bapak Ibu, kehidupan bapak saya itu betul-betul hidupnya itu sampai akhir hayatnya. Beliau memang sudah kenal Tuhan Yesus akhirnya ya. Saya support terus. Tapi hidupnya itu tidak pernah lepas dari perkataan itu. Terus gitu. Itu perkataan yang diberikan, dikeluarkan dengan penuh emosi. Makanya Bapak Ibu nek punya anak, nek anaknya nakal, ya toh, itu harus apa? Anakku pintar. Gitu atau anakku nakal gitu. Jangan beli gerak karuan atau gitu. Ayo, pilih yang mana? Wes tuh.
Saya pilih yang kedua. Mana beling ora karuan. Saya pilih. Dulu maksudnya, dulu. Tapi sekarang saya lebih banyak sabarnya Bapak Ibu. Dengan anak-anak saya yang beling-beling itu, memang saya anak saya itu Bapak Ibu. Coba ya, bayangkan ya sebagai orang tua ya. Ke gereja ya. Dari pagi ini dia, pagi jam 5, baru pulang jam 3. Piye itu? Hujan deres, nerak dipethuk pakne ndak pulang. Nah, itu ya. Itu nah, kalau dia latihan seperti gitu Natal ya, latihan. Berangkat jam 3 sore. Baru pulang coba perempuan pulang jam 11, setengah 12 gitu beda. Bayangke wis. Tuh. Itu saya alami bertahun-tahun loh. Tuh ngaku tuh. Tuh, gitu. Tuh, perempuan loh. Itu bertahun. Saya sampai laporan sama Pak Gembala saya, Pak Victor. Pak, piye to Pak, Mbak diatur to Pak latihan itu. Pak Gembala nyaurane piye? Lah wong aku ngalami ya, Pak, anakku ya padha kaya ngono. Pak Gembala itu sama gitu loh. Ya memang begitulah. Anak-anak kami itu kalau bisa ya diizinkan ya. Kalau boleh mereka itu akan tidur di gereja, tidak pulang ke rumah. Saking senangnya di gereja. Kalau boleh seperti itu. Nah, tapi kami kan harus sabar. Piye carane? Jangan sampai kita ini mengeluarkan perkataan yang negatif. Kalau itu sampai kita keluarkan, kuasanya itu loh yang hebat itu loh, langsung tes jadi. Makanya Bapak Ibu kalau ada masalah, jangan kemudian masalah itu dicerita-cerita no. Tapi mesti ditengking biar nggak keluar. Harus gitu. Gereja ini lagi bangun itu. Lagi bangun ya. Lagi bangun ya, Bu? Belum toh, ngandani toh. Padahal saya sudah bilang loh, lagi bangun loh. Memang ngajari itu wangel loh, tenang loh. Tuh saya wes hampir setengah jam loh Bu tak ajari loh Bu nih. Gereja lagi bangun tuh loh. Duitnya sudah ada belum? Lah sudah ada. Lah wes terus ndang. Wong sudah ada duitnya, kenapa bingung-bingung? Itu ndang aja. Wes, ndang kemana Pak? Ya ndang diteken toh. Wong sudah ada duitnya. Amin. Itu loh, mesti kita perkatakan. Ayo Tuhan, buka tingkat-tingkat langitmu Tuhan. Sesuk meh neken Tuhan perjanjian iki lho Tuhan. Sesuk mondasi sakmene Tuhan. Iki duwite endi Tuhan? Itu loh. Mesti kita perkatakan. Kalau ndak wis bobor tenan. Karena Tuhan itu pengen kita. Ya. Bobor tahu ya mesti ya. Nah, bukan jangan tuh bukan. Bobor enggak jangan. Satu sekelingan masa kecil saya, jangan bobor, gudeg. Yuk kita lanjutlah ya. Lanjut ya, harus praktek ya, lanjut ya. Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Keesokan harinya ayat 13. Markus 11 ayat 13. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Perhatikan ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu untuk selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu pasti cerita ini sangat hafal. Tuhan berkata kepada pohon ara, karena Tuhan Yesus ingin makan dari buahnya tapi tidak menemukannya. Kemudian Tuhan berkata, jangan sampai seorang pun makan dari pohonmu sampai selama-lamanya. Dan kemudian pohon ara itu kemudian tiba-tiba esok harinya mati. Bapak Ibu, saya tadi berkata pohon itu tiba-tiba esok harinya mati atau tiba-tiba mati. Tuhan omong, tes, engkau
tidak bisa selama orang seorang pun tidak bisa makan dari buahmu selama-lamanya. Pada waktu Tuhan omong dengan kuasanya itu, pohon aranya langsung mati atau tidak? Langsung mati. Ya, nanti baca Alkitab ya. Bapak Ibu, saya kalau baca ini, saya sebenarnya protes mbak Tuhan. Sebenarnya. Protesnya gini, Tuhan jalan-jalan. Ketemu pohon ini musim apa ya? Durian ya Pak? Durian ya, ini musim durian. Tuhan jalan-jalan ketemu pohon durian ya. Terus kemudian Tuhan ingin makan durian. Bisa enggak? Bisa. Oh ini musim durian. Ya toh? Di Brongkol kan banyak tuh. Nah, ya toh? Bisa. Lah ini tidak musim pohon ara, Tuhan ingin makan buah ara. Lah ini kan rada bingung gitu. Ya enggak? Coba wis Pak David, Pak, beliau pengen makan kedondong. Nah, siapa sekarang yang pohon kedondong ada enggak? Ada enggak? Jarang ya, jarang. Nah, tapi beliau lagi nyedam dondong kok. Terus piye? Lah kan bingung ini. Saya juga baca ini bingung. Tuhan, engkau ki piye to? Ora musime pengen makan pohon ara, buah arane ora ono, terus nesu. Nah, itu istilahnya kan gitu. Tapi tidak lah, Tuhan tidak nesu loh. Sebenarnya ini pohon aranya keliru tidak? Salah tidak kalau dia tidak berbuah? Hah? Salah enggak? Enggak, dia itu tidak salah. Loh memang enggak musimnya kok. Enggak musimnya kok. Kok ada buahnya gitu? Saya juga bingung. Sesuk tak tanyain Tuhan. Sesuk tak tanyain. Tetapi kita tidak belajar soal itu lah. Kemudian Tuhan omong tes, ya toh, Tuhan omong. Ya, coba nanti pelajari di rumah, baca lagi. Setelah Tuhan omong, itu pohon aranya tidak langsung mati, tidak. Tuhan kemudian berjalan pergi ke Yerusalem. Di sana Tuhan nyambung. Tadi wis nesu mbek pohon ara, di Yerusalem lihat banyak pedagang, itu. Kemudian Tuhan nesu di sana, marah-marah membawa pecut, gawe pecut. Pedagang dibulak-balik gitu mejane. Setelah Tuhan puas, itu dia ngajar, selesai dia kembali lagi ke bukit. Besok harinya baru lewat di jalan yang sama, ketemu pohonnya di situ. Pohonnya sudah mati. Jadi butuh waktu beberapa jam, mungkin 24 jam lebih baru pohonnya mati. Bapak Ibu, pelajaran yang mesti kita ambil dari cerita ini adalah sesuatu yang kita katakan terhadap hidup kita, baik itu buruk maupun jahat, baik itu baik semuanya yang memberkati hidup kita, itu tidak langsung tiba-tiba itu terjadi, tetapi itu ada kuasa lewat mulut kita, karena kita tadi punya kuasa. Itu yang menggerogoti akar dari masalah kita. Digerogoti. Kalau sering kali kita memperkatakannya, akarnya terus digerogoti. Nah, digerogoti. Tiba-tiba kemudian masalah kita ini akan mati. Dan hidup kita akan diubah Tuhan. Setiap kali kita melepaskan kuasa itu, perkataan-perkataan yang baik itu akan, kuasa itu akan bekerja dalam akarnya. Akar pohon hidup kita. Masalah hidup kita itu kemudian akan mati dan mengubah hidup kita yang buruk menjadi baik, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan di Alkitab ini bisa kita ambil. Kita ini mesti memakai kuasa Tuhan itu. Karena Tuhan itu menciptakan kita menjadi umat pemenang, bukan umat yang kalahan. Dulu, zaman saya dulu masih kecil ya, masih SD itu, saya nek umbul, tak umbul ya, pengennya menang, wis rak pengen kalah, atau setinan, centing itu, menang. Kalau umbul, caranya main menangan, apa?
dilem. Ibu pengalaman dilem. Menang terus dilem. Nah, itu saya sudah mendeklarasikan saya orang yang selalu menang dengan curang. Tuhan itu dengan hidup kita Bapak Ibu. Dia tidak ingin melihat anak-anaknya itu selalu kalah. Tapi beliau itu kan punya sifat yang sangat adil. Dia itu tidak bisa semata-mata memberikan hal apapun yang kita minta. Karena apa? Dalam hidup kita ini ada apa ya? Free will, tahu free will ya? Kehendak bebas. Yang Tuhan itu tidak bisa memaksakan apa ya? Rencana yang sempurna itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak meletakkannya di hadapan Tuhan. Maka caranya yaitu kita mesti memperkatakan kuasa Tuhan itu lewat mulut kita. Kejadian berbicara tadi, walaupun ada roh Allah yang melayang-layang, tetapi kegelapan masih ada. Sampai Tuhan buka mulut dan berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Maka hidup kita juga mesti meniru Tuhan. Kuasanya itu bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau apa? Kalau kita mempergunakan lewat mulut kita. Kuncinya itu di sini loh, kuncinya. Kunci kita umat percaya kepada Tuhan itu kuncinya di sini. Di mulut kita. Jangan sampai mulut kita itu mengeluarkan hal yang negatif. Karena itu akan menarik dan mendekat dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Kalau pada zaman Musa itu, pada zaman Musa ya. Itu Musa mengirim 10 orang pengintai atau 12 pengintai. 12 pengintai ke Israel ya, ke Israel. Pada waktu mereka ada di padang gurun, kemudian Musa mengirim 12 pengintai. Ke-12-nya kembali atau hanya 10 yang kembali? 12-nya kembali. Yang 2 laporan itu tanahnya baik semua. Yang 2 laporan baik semua. Orang-orangnya memang besar-besar, tetapi nanti seperti firman Tuhan katakan bahwa tanah itu menjadi milik kita, orang yang besar-besar itu pasti akan dapat kita kalahkan. Yang 2 berkata seperti itu. Yang 10 berkatanya enggak, beda loh. Beda. Itu memang tanahnya bagus banget. Tetapi orangnya gede-gede dan kita pasti kalah. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Ini bayangkan. Pada waktu mereka pergi ke Israel. Ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka setelah pergi itu langsung menghadap ke Musa atau mereka pulang dulu ke rumah untuk cuci-cuci muka, mandi dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu dari pepergian ya, dari luar kota gitu ya, terus kemudian mau ibadah itu loh. Itu pulang dulu mandi atau langsung ke gereja? Jangan ngaku Bu. Ayo wes nih, biasanya loh ya, ini normalnya loh, kita pergi dari luar kota, terus sore mau ibadah, kita pulang dulu mandi atau kita langsung ke gereja. Mandi dulu main seger, ya. Ini 12 orang juga sama, saya pasti percaya sama itu. Mereka dari luar kota kena debu semua, pulang dulu untuk mandi-mandi, ketemu dengan keluarga dulu, itu dan tetangga kanan kiri. Nah, selama mereka itu persiapan untuk menghadap Musa, mereka kan ditanyain istrinya masing-masing, Pak piye Pak perjalanan piye? Wah, jano tanah emang subur tenan, tapi penduduknya angker-angker, gede-gede. Gila nih lah pokoknya. Dan itu nek mangane balung kok. Lah balung apa? Balung kuwuk. Kok balung kuwuk malah. Kok balung kuwuk? Ditanyai sama sebelah, Pak D, wingi lunga ning Kanaan piye Pak D ceritane? Wah, jano memang tanah subur banget kok. Tapi penduduknya ya ampun gitu. Wah, lengene iki lho. Apa? Itu mereka tuh cerita ngalor ngidul loh sama tetangganya loh. Saya jamin. Dan cerita itu mempengaruhi hidup
mereka. Jadi takut, dan pada waktu menghadap Musa, cerita ke tetangga sama keluarganya itu yang disampaikan ke Musa. Jadi cerita kita ini berbahaya sebenarnya. Kalau kita tidak bisa melihat secara ke depan dengan iman hidup kita. Memang betul kondisi kita ini sungguh menyedihkan istilahnya. Ya? Betul? Oh, enggak. Enggak ngaku lah. Harusnya tidak. Harusnya itu tidak. Walaupun menyedihkan, ora tapi. Ora. Itu loh bahasa iman tuh angel loh. Ngajar itu angel tenang. Wis, tenang betul. Saya itu diajari Pak Vitor bertahun-tahun aja wis nabrak terus toh. Tenang, nabrak terus. Setiap kali ada event itu ya, ada event itu. Apapun lah gitu. Biayanya kan gede itu. Atau BWK lah, BWK gampang. Itu biayanya gede. Itu kan mesti saya lapor, Pak, pesertanya segini Pak. Konsumsinya habis segini Pak. Gimana Pak? Ya wis toh, dikerjakan toh. Ah ya wis dikerjakan. Lah ini nih. Ya dikerjakan akhirnya, ya bisa akhirnya. Lah itu ngajarin di sini, Brother. Karena kondisi luar kita ini seringkali itu bertentangan dengan yang Tuhan mau. Dan seringkali kalau kita tuh cerita ngalor ngidul negatifnya, betul-betul loh yang 10 tadi, yang 10 orang tadi loh, sak keluarganya loh, betul-betul tidak masuk di tanah yang itu. Tadi, tapi yang 2 tadi masuk. 2 orang tidak masuk. Yang 10 tadi dan sak brayate kabeh tidak masuk. Goro-goro itu. Lah mereka tuh cerita ngalor ngidul itu penduduknya mangane balung, kacang atom, ganjel, rel. Nah, itu rel atas kayak gitu loh. Itu terjadi betul. Mereka tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Buka bersama saya yuk. Amsal 10 ayat yang ke-11. Amsal 10 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sumber kehidupan kita ini ada di mulut ini yang memperkatakan kebenaran. Siapa yang di sini hidupnya selalu pengen bersumber, tidak pernah habis seperti mata air? Tidak banyak yang angkat tangan. Pertanyaannya saya ulang. Siapa yang di sini pengen punya uang yang selalu bersumber, uangnya tidak habis? Wah, wes tak bedek, wes ngangkat kabeh, wes pasti. Caranya piye Pak? Yo itu. Mulutnya mesti aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Itu caranya. Saya ini pengusaha Bapak Ibu. Pengusaha ini selalu hidupnya itu dari apa yang customer berikan, istilahnya seperti itu. Dan kalau saya pribadi ya pas delalah tidak punya uang, ya memang tidak punya uang karena tagihannya belum masuk semua. Seperti itu, ya memang tidak ada. Kalau pas masuk semua, ya memang ada. Nah, pada waktu tidak ada yang masuk, apa yang saya harus katakan, lakukan? Saya akan angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku diberkati. Yosua diberkati Tuhan. Aku Darsono, engkau berkati. Aku orang yang diberkati. Aku takut engkau dan aku orang yang diberkati. Celing, uang datang. No way. Nah, tetap baik. Ora ono, tapi aku diberkati. Dan itu bisa mengubah lingkungan kita loh. Lingkungan kita bisa mengubah. Contoh sederhana. Kita enggak sebagai bapak ya, kan mesti menyediakan ya Pak. Tapi kita delalah karena enggak bisa menyediakan. Tapi perkataan respon yang positif itu membuat lingkungan kita menjadi berubah. Ada jalan keluar. Kadang itu bukan kemudian saya ada uang. Tapi kadang itu simbah
mbahnya cucu-cucu, mbahnya anak-anak saya telepon, dolan rene, kilo lagi masak baik. Nah, ataupun kemudian mereka diajak budene, yuk tak ajak nih DP Mall, nge-mall gitu. Nah, saya enggak perlu keluar uang. Atau kadang-kadang ada orang ngeteri bancaan. Itu pertolongan Tuhan. Tidak selalu berbentuk celing, tetapi itu Tuhan menyediakan. Karena kita memperkatakan lewat mulut kita. Amsal 12. Yuk. Amsal 12. Ayat 14a. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Jadi perkataan yang positif itu mengalirkan kuasa Tuhan masuk dalam hidup kita. Makanya seringkali mungkin Pak Gembala ajarkan, ayo deklarasi, ayo katakan firman dan lain sebagainya. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu dilayani oleh Pastor Michael Purnomo ya, Michael Angelo. Beliau juga kirim tim ya Pak dengan ngajar sekolah minggu ya. Beliau di sini cerita mungkin kalau masih ingat. Saya lihat YouTube-nya, jadi saya mau sedikit mengulang cerita beliau. Bapak Ibu mungkin kalau masih ada yang lupa ya tak ulang lagi. Pada waktu SD Salem itu izinnya itu bermasalah, ditolak. Karena ada penggede yang menolaknya. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh ketua yayasan kami itu, sekolah kami, apa yang dikatakan? Dia ambil fotonya orang itu sisa itu enggak, terus dituding, gitu. Engkau tuduh. Nah, deklarasi terus, izin sekolah harus ada, harus muncul, pokoknya harus. Aku enggak ngerti Tuhan, pokoknya harus. Orang ini harus apa? Deklarasi terus loh. Setiap pagi, setiap hari. Bahkan sampai beliau itu apa? Pergi ke dinasnya, ditungguin. Mungkin diurapi apapun lah, dikatakan rumah dinasnya. Pokoknya izin harus keluar. Dalam nama Yesus. Dikatakan terus. Perkatakan terus. Dan tiba-tiba izinnya keluar. Karena apa? Orang yang mempersulit itu dicutek Tuhan, dipindah ke kota lain. Kita mesti Bapak Ibu itu memperkatakan. Karena apa? Setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan oleh karena buah perkataannya ini. Timotius berkata, aku percaya maka aku berkata-kata. Karena perkataan kita ini membuat kuasa Tuhan itu bisa ngalir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan? Mulai saat ini jangan cerita-cerita masalah. Tetapi masalahnya harus diusir, dikatakan. Kalau Bapak Ibu pada masa kekurangan, katakan aku diberkati. Aku anak Tuhan yang diberkati. Kalau Bapak Ibu sedang sakit, katakan apa? Aku disembuhkan. Aku sudah disembuhkan. Bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Kalau Bapak Ibu lagi punya masalah dengan suami atau istrinya, apa yang dikatakan? Pergi kono. Rono. Atau yang istri bilang, pulangkan aku ke. Tidak Bapak Ibu, jangan. Saya minta dadar saya. Tidak seperti itu. Setiap kali saya ada berbenturan ya, ada salah paham dengan istri. Itu atau dengan anak gitu ya. Seringkali kan saya kadang itu. Saya biasanya masuk ke kamar. Itu kemudian saya bilang di depan kaca itu, Darsono, engkau diberkati. Istrimu baik. Istrimu sayang keluarga. Darsono, engkau diberkati. Engkau punya anak-anak yang baik. Tidak ada anak yang memberontak, tetapi anak-anakmu baik. Itu membuat saya yang rodo emosi,
biasanya terus kendu. Dan itu membuat suasana jadi baik lagi. Kuncinya di mulut kita. Kuasanya bisa terjadi kalau kita bisa aktifkan lewat mulut kita. Aktifkan saja, karena ini sangat berkuasa atas hidup kita. Bapak Ibu, mari saya ajak bangkit berdiri.